Mas, itu di depan ada penagih utang. Sana kamu temuin, Mas, desis Ibu Ayu cemas, mengintip dari balik tirai jendela ke arah lelaki berperawakan tinggi besar yang berdiri di luar rumah mereka. Pak Udin yang masih terlentang di atas kasur dengan mata setengah terpejam hanya mendesah pelan. Kamu aja yang temui ya, bilang saja belum ada duit. Nada suaranya berat dan malas. Bantal yang ia peluk semakin ditekannya ke wajah, seolah ingin menghindar dari kenyataan. Mas, bangun. Kalau enggak, biar aku suruh tuh penagih utang, biar yang bangunin kamu, sergah Bu Ayu. Suaranya mulai meninggi, memendam emosi yang siap meledak kapan saja. Mau tak mau, Pak Udin akhirnya bangkit dengan langkah gontai. Suara derit pintu kamar terdengar menggema, mengiringi ketegangan yang kian memuncak. Tubuhnya terasa berat saat dia menyeret kaki menuju pintu depan, meninggalkan Bu Ayu yang hanya bisa duduk gelisah di tepi kasur. Pak Udin membuka pintu. Samar-samar terdengar percakapan mereka yang kian lama makin memanas. Bu Ayu mencuri dengar dari kamar. Detak jantungnya berpacu cepat, deg-deg, 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 seolah ikut terlibat dalam negosiasi yang menegangkan itu. Mana bayar hutangmu sekarang? Jangan banyak alasan. Suara penagih itu terdengar berat, seperti auman binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Saya mohon, beri saya waktu. Nanti pasti akan saya lunasi, ujar Pak Udin. Nadanya bergetar penuh harap. Janji-janji terus. Kamu pikir aku bodoh apa? Balas si penagih hutang dengan nada mengejek. Aku kasih waktu sampai bulan depan. Tapi ingat, kalau tidak dilunasi juga, rumah ini yang jadi jaminannya. Pak Udin menghela nafas panjang. Matanya terpejam sejenak sebelum ia akhirnya menjawab. Iya, nanti pasti akan kubayar. Terima kasih sudah kasih keringanan. Setelah beberapa saat, suara pintu itu ditutup kembali. Pak Udin melangkah masuk. Wajahnya lesu. Bu Ayu mendekat, menatap suaminya dengan tatapan tidak tenang. Gimana, Pak? Apa katanya, Pak? Tanyanya dengan cemas. Untung dia mau ngasih keringanan, Bu. Tapi bulan depan harus lunas. Kalau tidak, rumah ini yang jadi taruhannya. Suara Pak Udin terdengar parau, seakan beban dunia menekan punggungnya. Bu Ayu terdiam. Wajahnya berubah pucat. Terus gimana caranya supaya hutang itu bisa lunas? Katanya setengah berbisik, seolah takut jawaban dari suaminya hanya akan menambah beban yang sudah tak tertanggungkan. Pak Udin menatap kosong. Pikiran berputar, mencari celah di tengah kegelapan. Mungkin kita bisa jual motor, saran Bu Ayu akhirnya. Walau ia sendiri ragu, mata Pak Udin seketika melotot. Jangan, Bu, itu satu-satunya kendaraan kita. Kalau motor itu dijual, kita mau kemana-mana naik apa? Bentaknya membuat Bu Ayu terhenyak. Terus kita harus gimana, Pak? Suara Bu Ayu lirih. Terasa ada kesedihan dan keputusasaan yang mulai merayap masuk. Pak Udin terdiam lama sebelum akhirnya berkata pelan. Kita turunkan harga dagangan saja. Siapa tahu nanti ada yang tertarik dan beli. Daripada rugi besar, mending rugi dikit. Yang penting bisa nambah-nambah buat bayar hutang. Bu Ayu mengangguk. Iya, Pak, kita coba saja. Sore hari tiba. Pak Udin bersiap-siap di dapur, mengemasi alat-alatnya dan mengangkat satu ember berisi belut-belut hidup yang melompat-lompat kecil. Di bawah cahaya lampu dapur yang redup, belut-belut itu tampak berkilat licin, seolah memancarkan aura aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Pak, sudah siap semuanya? Tanya Bu Ayu, berdiri di ambang pintu. Iya, Bu, Bapak berangkat dulu ya. Jawabnya pendek. Matanya kosong. Ada bayangan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan di sana. Dengan motor yang telah dipanasi, Pak Udin berangkat menuju lapak dagangannya. Lapak itu berada di pinggir jalan, dekat perempatan yang biasa ramai saat sore hari. Namun hari ini, suasananya sepi. Hanya ada deretan bangku kosong dan tiang-tiang lampu yang berdiri diam, seolah menanti malam dengan kesunyian yang mencekam. Setiba di lapak, Pak Udin menatap belut-belut itu. Namun entah kenapa, suasananya terasa berbeda.
Udara di sekeliling terasa dingin, dan bayangan panjang dari pepohonan yang bergoyang seolah menari-nari di tepi pandangannya. Waktu berlalu, sudah 2 jam ia menunggu, tapi tak ada satupun pembeli yang datang. Jantungnya semakin cepat berdetak. Ia duduk termenung, memandang ember belut yang kini tampak aneh di bawah sinar lampu jalanan yang mulai menyala. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, daun-daun berjatuhan, dan Pak Udin merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Sesuatu yang tak kasat mata, namun begitu nyata. Punggungnya meremang, peluh dingin membasahi keningnya. Saat itulah, sepasang suami istri muncul dari balik bayangan. Mereka berjalan mendekat. Senyum yang mereka ukir tampak tidak wajar. Wajah mereka pucat, dengan mata hitam yang tak berkedip. Tanpa sepatah kata pun, mereka duduk di bangku depan lapaknya. "Mau pesan pecak belut, Pak?" tanya Pak Udin dengan suara yang terdengar gugup. Lelaki itu mengangguk perlahan. "Ya, kami pesan 2 porsi." Pak Udin mulai menyiapkan pesanan. Namun setiap gerakannya terasa lambat. Perasaannya terusik oleh tatapan mereka yang tak pernah lepas dari dirinya. Seolah-olah mereka bukan manusia biasa. Seolah-olah mereka datang dari dunia lain. Saat ia menyerahkan belut yang telah diolah, tiba-tiba sepasang suami istri itu tersenyum lebar, menampakkan deretan gigi tajam yang tak wajar. Pak Udin terpaku di tempat. Kakinya terasa berat, nafasnya tercekat. "Terima kasih, Pak," bisik mereka bersamaan. Suara mereka bergaung di telinga Pak Udin, membuatnya menggigil. Lalu tanpa menunggu, mereka pergi begitu saja, meninggalkan belut yang masih utuh di meja. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pak Udin bergegas membereskan lapaknya. Apes tenan malam iki. Sejak tadi hanya 3 orang yang mampir membeli dagangannya, dan ada sepasang suami istri yang misterius. Bahkan belut-belut yang ada di ember belum juga habis terjual. Setelah selesai merapikan lapak, Pak Udin memasukkan belut-belut yang tersisa ke dalam ember untuk dibawa pulang, lalu bergegas menyalakan motornya. Setibanya di rumah, dia melihat istrinya, Bu Ayu, sudah tertidur lebih dulu di kamar. Pak Udin berjalan pelan ke ruang tengah, membuat secangkir kopi hitam untuk dirinya sendiri, lalu duduk di kursi tua di ruang tamu. Sambil menyesap kopi yang masih mengepul, Pak Udin memejamkan mata sejenak. Rasa lelah karena seharian berjualan tanpa hasil, karena hasilnya hanya pas-pasan, bahkan mungkin rugi karena harganya sudah diturunkan. Dia termenung, pikirannya semakin kusut, memikirkan nasibnya yang kian terpuruk. Hutang yang menumpuk dan penagih yang terus mengejarnya membuat tidurnya tak pernah tenang. Bagaimana caranya ya supaya aku bisa dapat uang banyak buat bayar utang-utang ini? Kalau begini terus, hidupku gak akan tenang, gumamnya sambil menggeleng pelan. Pak Udin kembali menyesap kopinya yang kini sudah mulai dingin. Pikiran tentang hutang membuatnya semakin tertekan. Akhirnya, karena benar-benar lelah, dia tertidur di kursi ruang tamu, tanpa niat lagi untuk pindah ke kamar. Dalam tidurnya yang tak nyenyak, Pak Udin bermimpi berada di sebuah hutan belantara yang sangat gelap dan sunyi. Di antara kegelapan itu, tiba-tiba muncul sebuah cahaya putih yang menyilaukan dari kejauhan. Cahaya itu semakin mendekat, hingga tampak jelas sosok seorang kakek tua berjanggut panjang berdiri di hadapannya. "Siapa kakek ini?" tanya Pak Udin dalam hati. Saat Pak Udin hendak menyapa, kakek tua itu hanya menatapnya tajam, lalu menghilang begitu saja. Seketika Pak Udin terbangun dengan jantung berdebar kencang. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Apa maksudnya mimpi ketemu kakek tua tadi ya? Gumamnya sambil mengatur nafas yang masih tersengal. Pak Udin mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya terus diliputi rasa cemas. Tak tahu harus berbuat apa. Dia memilih untuk menonton TV sampai kantuk datang kembali. Namun hingga mendekati waktu subuh, rasa kantuk tak kunjung datang. Baru ketika azan subuh berkumandang, matanya terasa berat, dan akhirnya dia tertidur lagi tanpa melaksanakan sholat subuh. Singkat cerita, pagi pun tiba. Bu Ayu membangunkan suaminya yang masih terlelap di sofa. "Pak, bangun Pak, sudah pagi," panggil Bu Ayu dengan suara keras. Pak Udin menguap lebar dan menggeliat, lalu perlahan bangkit dari sofa. Saat itu,
Bu Ayu langsung menanyakan hasil penjualan kemarin. Gimana Pak? Dagangannya laris kan? Kan harganya udah diturunin. Belutnya juga habis terjual dong pastinya, tanya Bu Ayu penuh harap. Pak Udin hanya menggeleng pelan dan menyerahkan uang yang tak seberapa dari saku celananya. Bu Ayu memandangi uang itu dengan wajah muram. Cuma segini aja Pak. Aduh, buat kulaan saja ndak cukup, Bapak lagi buat makan ini, ucapnya dengan nada kecewa. Iya, mau gimana lagi Bu? Kemarin yang datang cuma beberapa orang saja, jawab Pak Udin lesu. Hah? Lah gimana ya Allah, pusing ibu jadinya Pak, keluh Bu Ayu sambil memijat keningnya. Pagi-pagi udah suker pikirannya. Aduh, apalagi Bapak Bu, Bapak lebih pusing dari ibu, balas Pak Udin. Suasana pagi itu terasa berat sekali. Setelah berbincang sebentar, mereka pun sarapan bersama. Bu Ayu sudah menyiapkan nasi goreng sederhana untuk mereka. Sambil makan, Bu Ayu menatap suaminya dengan cemas. Pak, daripada begini terus, lebih baik Bapak cari kerja lain saja Pak. Mungkin dagang belut ini memang bukan jalan kita, bujuk Bu Ayu. Namun Pak Udin tetap pada pendiriannya. Dia merasa bahwa usahanya ini masih bisa berkembang. Ndak Bu, Bapak yakin kok usaha ini pasti bisa berhasil. Bapak cuma butuh waktu sedikit lagi, jawabnya tegas. Berhasil gimana Pak? Bapak aja jualan masih malas-malasan seperti itu kok, sahut Bu Ayu tak kalah tegas. Pak Udin tak tahu harus menjawab apa. Dia hanya terdiam dan bangkit dari kursinya karena malas meladeni istrinya yang terus mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Pak Udin pun memilih pergi ke kamar untuk tidur lagi. Mau kemana Pak? Tanya Bu Ayu heran. Tidur, jawab Pak Udin singkat. Tidur lagi? Ya Allah Pak. Lah gimana mau dagangan laku kalau kerjanya tidur terus? Keluh Bu Ayu. Pak Udin hanya menghela nafas panjang dan menutup pintu kamar dengan kasar. Brak! Di balik ambisinya untuk mengembangkan usaha, ada rasa lelah dan putus asa yang terus menghantuinya. Namun, dia tetap tak ingin menyerah pada keadaannya. Mimpi tentang kakek tua tadi malam seolah memberikan tanda bahwa akan ada sesuatu yang datang dalam hidupnya, sesuatu yang bisa saja mengubah nasibnya atau malah menghancurkannya lebih dalam. Setelah kejadian mimpi aneh itu, hari-hari Pak Udin terus diwarnai kegelisahan dan keputusasaan. Hasil jualan yang semakin menurun, tekanan hutang yang tak kunjung berkurang, dan ocehan Bu Ayu yang semakin keras membuat pikirannya tak pernah tenang. Ia merasa tersudut. Mimpi tentang sosok kakek tua di hutan itu terus menghantuinya setiap malam, seolah-olah ingin menyampaikan pesan yang belum bisa dia pahami. Sampai suatu malam, ketika Pak Udin dan Bu Ayu duduk berdua di ruang tamu, tanpa kata-kata, hanya keheningan yang terasa begitu mencekam. Tiba-tiba, Bu Ayu memecah suasana. Pak, kita nggak bisa begini terus. Kalau usaha kita nggak maju-maju, kita bakal kehilangan segalanya Pak. Rumah ini, motor, semuanya. Bapak harus cari jalan keluar secepatnya, ucap Bu Ayu dengan nada lelah. Pak Udin terdiam, menatap istrinya dengan tatapan kosong. Ia tahu benar istrinya bukan tipe orang yang suka menyerah. Namun, apalagi yang bisa dilakukan? Setiap hari mereka semakin terjebak dalam lingkaran kesulitan. Ia mulai merasa putus asa. Sampai tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalanya. Bu, Ibu tahu cerita tentang Pak Junet di kampung sebelah? Tanya Pak Udin tiba-tiba. Bu Ayu mengerutkan dahi. Pak Junet yang petani itu, memangnya kenapa? Pak Udin menatapnya lekat-lekat, memastikan bahwa istrinya menangkap maksud di balik kata-katanya. Dulu dia juga seperti kita Bu, miskin, terlilit utang. Tapi sekarang dia punya sawah, punya mobil, rumahnya bagus. Ibu tahu dari mana dia dapat semua itu? Bu Ayu terdiam. Tatapan Pak Udin membuat hatinya bergetar. Sejenak ia menepis pikiran itu, mencoba menyangkal. Pak, maksudmu pesugihan Pak? Pak Udin hanya mengangguk pelan, tak lepas dari mata istrinya. Enggak mau Pak, itu dosa besar Pak. Kita ndak bisa main-main dengan begituan.
Harta dari pesugihan selalu ada tumbalnya, Pak. Dan kita nggak tahu apa yang akan diminta nanti, seru Bu Ayu, keras namun penuh ketakutan. Tapi Bu, kita sudah mentok ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Mau tidur di kolong jembatan? Bapak cuma minta sampean pikirkan ini baik-baik, Bu. Kalau kita tetap seperti ini, anak-anak kita juga yang bakal menderita nanti. Kita bisa kehilangan rumah, hidup di jalanan. Kamu mau mereka jadi korban juga? Kata-kata Pak Udin seperti racun yang merasuk ke dalam pikiran Bu Ayu. Rasa takut dan putus asa yang selama ini ia rasakan perlahan berubah menjadi dorongan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam benaknya, kata pesugihan mulai terdengar seperti jalan keluar yang masuk akal, jalan yang kelam, tapi setidaknya itu adalah pilihan. Di lain malam, Pak Udin membicarakan lebih lanjut rencananya. Dia mendengar dari seseorang tetangga bahwa di luar kabupaten dia tinggal, ada seorang dukun yang dikenal memiliki ilmu pesugihan yang kuat. Katanya dukun itu bisa membuat seseorang kaya raya dalam waktu singkat dengan satu syarat, perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Bu Ayu hanya bisa menggigit bibirnya, bimbang antara rasa takut dan keputusasaan. Setelah 2 hari penuh pertimbangan dan perdebatan, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi menemui dukun tersebut. Malam itu mereka kompak berangkat diam-diam, menembus gelapnya malam menuju gubuk kecil di tepi hutan. Udara malam terasa begitu dingin dan mencekam, seolah alam sekitar menyadari niat gelap yang dibawa oleh kedua orang itu. Gubuk tempat dukun itu berada tampak lusuh dan terabaikan. Pohon-pohon besar dan lebat mengelilingi tempat itu, membuat suasana semakin menakutkan. Pak Udin mengetuk pintu pelan, namun cukup untuk mengundang kehadiran sang dukun. Pintu berderit terbuka, memperlihatkan seorang pria tua berwajah cekung dengan mata tajam yang menembus pandangan mereka. "Siapa kalian?" Suaranya serak dan dingin. Kami datang untuk meminta bantuan, Bah," kata Pak Udin terbata-bata. Dukun itu masih menatap mereka dengan seksama, menatapnya lebih lama, seakan menilai jiwa mereka. "Bantuan apa? Apa kalian siap menerima konsekuensinya?" Mbah Dukun tahu konsekuensi keras yang akan diterima. Makanya Mbah Dukun tak pernah melakukan pesugihannya. Rumahnya masih reot, tapi dia tetap bertahan, menerima apa adanya daripada pesugihan. Nah, itu yang sudah tahu. Makanya dukun itu seperti itu kebanyakan, tapi melencengkan manusia-manusia yang datang kepadanya. Contohnya seperti Pak Udin dan Bu Ayu ini. Pak Udin menelan ludah. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan selembar uang pecahan besar yang masih dimilikinya, lalu menyerahkannya kepada sang dukun. Kami ingin pesugihan, Bah," kata Pak Udin dengan suara bergetar. Mata sang dukun menyipit, lalu dia tersenyum samar, senyum yang tidak menyenangkan. "Baik, pesugihan bukan sekedar perjanjian biasa. Kalian harus siap menanggung segala akibatnya. Jika kalian bersedia, ada ritual yang harus dilakukan. Tumbal tidak akan diminta sekarang, tapi suatu saat ketika waktunya tiba, kalian harus menyerahkan apa yang diminta. Tak boleh mundur, tak boleh lari. Camkan itu." Pak Udin menoleh ke Bu Ayu. Istrinya menatapnya dengan mata penuh rasa takut, namun perlahan mengangguk. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Ingatan tentang kolektor yang menagih mereka, soal rumah. Apa mau tinggal di jalan? Karena Bu Ani dan Pak Udin tidak mampu menerima realita dan kenyataan yang harus dijalani, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukannya. "Baik, Bah, kami terima syaratnya," jawab Pak Udin mantap. "Kalau begitu bersiaplah. Besok malam datanglah kemari, bawa seekor ayam hitam dan sebuah cermin. Aku akan panggilkan mereka untuk pengikraran kalian berdua akan melakukan perjanjian pesugihan ini," kata dukun itu sambil tersenyum lebar. Malam itu Pak Udin dan Bu Ayu pulang dengan hati berdebar. Ketakutan dan rasa penasaran bercampur jadi satu. Keesokan harinya
Mereka mempersiapkan semua yang diminta. Seekor ayam hitam dan sebuah cermin besar. Ketika malam tiba, mereka kembali ke gubuk dukun tersebut, siap menempuh jalan gelap yang sudah mereka pilih. Di dalam gubuk, aroma kemenyan memenuhi ruangan. Sang dukun berdiri di tengah ruangan, mengucapkan mantra. Ayam hitam itu diletakkan di tengah lingkaran dan cermin besar dihadapkan ke arah Pak Udin dan Bu Ayu. Tiba-tiba, api di perapian yang ada di sekeliling ruangan padam serentak dan suasana menjadi gelap gulita. Pak Udin dan Bu Ayu merasakan hawa dingin yang menyesakkan. Di dalam cermin, samar-samar tampak bayangan hitam yang semakin jelas. Perjanjian sudah dibuat. Harta dan kekayaan akan datang menghampirimu. Tapi ingat, suatu hari nanti, nyawa akan menjadi ganti. Entah nyawa siapa yang akan diminta. Suara sang dukun terdengar berat dan menyeramkan. Pak Udin menelan ludah. Apa? Nyawa? Mereka telah memasuki dunia yang tidak bisa lagi mereka tinggalkan. Keesokan harinya, keajaiban benar-benar terjadi. Belut dagangan Pak Udin tiba-tiba laris manis, dan setiap hari lapaknya dipenuhi pembeli. Kehidupan mereka berubah total. Setelah malam perjanjian di gubuk dukun itu, kehidupan Pak Udin dan Bu Ayu berubah drastis. Keesokan harinya, lapak pecel belut milik Pak Udin yang biasanya sepi mendadak ramai oleh pembeli. Orang-orang datang tak henti-hentinya, bahkan berdesak-desakan hanya untuk mencicipi pecak belut yang disajikan Pak Udin. Padahal resep masakannya masih lama, tak ada yang berubah. Namun rasanya seperti ada yang berbeda. Ada daya tarik tak kasat mata yang membuat setiap orang yang mencicipinya kembali lagi, dan lagi. Seiring berjalannya waktu, usaha pecak belut Pak Udin tak lagi sekedar laris, menjadi fenomena di kalangan masyarakat. Dalam waktu beberapa bulan saja, keuntungan yang didapatnya berlipat ganda. Ia bisa melunasi semua hutangnya yang selama ini membuatnya sulit tidur, bahkan menambah modal untuk memperluas lapaknya. Pak, gimana kalau kita buka cabang di kota sebelah, Pak? Pelanggan kita banyak yang dari sana loh. Kata mereka capek kalau harus datang jauh-jauh ke sini. Kalau kita punya cabang, mereka bisa lebih gampang mampir, kata Bu Ayu suatu malam. Pak Udin yang sedang menghitung uang hasil penjualan hari itu terdiam. Sebelum ini, membuka cabang adalah mimpi yang tak pernah terlintas dalam benaknya. Namun sekarang, dengan uang yang semakin banyak, ide itu terdengar masuk akal. Bukankah setiap orang kaya selalu mengembangkan usahanya? Ini adalah kesempatan emas. Benar juga ya, Bu. Tapi modalnya sudah cukup belum? Tanyanya. Meski dalam hati ia tahu jawabannya. Uang yang ia miliki sekarang sudah cukup untuk melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cukup kok, Pak. Kita bisa pakai sebagian keuntungan untuk buka lapak baru. Pasti laris, Pak. Mata Bu Ayu berbinar-binar, membayangkan kesuksesan yang lebih besar. Dan begitulah, dalam hitungan minggu, Pak Udin membuka cabang baru di kota sebelah. Sama seperti cabang pertama, tempat itu segera menjadi ramai, bahkan lebih ramai dari yang ia duga. Orang-orang rela antri berjam-jam untuk menikmati pecak belutnya. Dari hari ke hari, uang mengalir deras. Setiap malam, ia menghitung hasil penjualan dengan senyum lebar, tidak lagi dengan raut cemas seperti dulu. Kesuksesan mereka mulai menjadi buah bibir di kalangan tetangga. Orang-orang yang dulu mencibir Pak Udin, kini berbalik memujinya. Bahkan, beberapa pedagang lain mencoba meniru menu pecak belutnya. Tetapi anehnya, tak ada satupun yang bisa menyamai kelezatan belut di warung Pak Udin. Seolah-olah, belut yang ia masak memiliki rasa istimewa yang tak mungkin diduplikasi. Setelah 1 tahun berjuang, Pak Udin bisa melunasi semua hutangnya. Ia datang ke rumah-rumah para rentenir yang dulu memberinya pinjaman dengan kepala tegak, membawa uang tunai dan melunasi semua yang ia pinjam. Para rentenir itu terperangah, tak percaya dengan perubahan drastis yang terjadi pada Pak Udin. Hebat Pak Udin, belum pernah saya lihat orang bisa bayar semua hutangnya secepat ini. Usaha Bapak pasti laris manis ya. Salah satu rentenir yang dulu begitu kejam kepadanya, kini berbicara manis dengan nada penuh hormat. Pak Udin hanya tersenyum. Ya, begitulah Pak. Semua ini sudah rezeki saya kok, katanya. Meski dalam hati ia tahu, ada sesuatu yang lebih gelap yang berperan dalam keberhasilannya ini. Tak hanya melunasi hutang, Pak Udin mulai mengubah hidupnya.
rumah yang dulu reot, kini direnovasi total. Ia mengganti atap bocor, membangun ulang dinding-dindingnya, dan menambah satu lantai di atas rumah mereka. Kini rumahnya terlihat megah dibandingkan dengan rumah-rumah di sekitar. Sebuah motor Matic baru terparkir di garasi, hadiah untuk Bu Ayu yang selama ini mendukungnya meski dalam keputusasaan. Bahkan Pak Udin juga membeli sebuah sepeda motor sport untuk dirinya sendiri. Di antara tetangga, Pak Udin mulai dikenal sebagai juragan pecah belut. Dengan kekayaan yang semakin bertambah, Pak Udin dan Bu Ayu menikmati kehidupan yang dulu hanya bisa mereka impikan. Mereka sering berbelanja ke kota, membeli pakaian mahal, dan bahkan sesekali makan di restoran mewah. Sesuatu yang dulu terasa mustahil. Setiap kali ada hajatan atau acara di kampung, mereka selalu menjadi pusat perhatian. Bu Ayu dengan kalung emas tebal dan cincin berkilauan, gelangnya juga sampai ke siku, walah-walah. Sementara Pak Udin tampil gagah dengan jam tangan bermerek yang mencolok. Namun, di balik senyum lebar dan tawa mereka, ada sesuatu yang mulai mengusik. Sesekali di tengah malam, Pak Udin terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia teringat suara sang dukun di malam perjanjian itu. Suatu hari, nyawa akan menjadi ganti. Meski pesugihan itu memberinya kesuksesan, Pak Udin tahu benar bahwa tak ada yang diberikan secara cuma-cuma. Ia sering menatap cermin di kamarnya yang diam-diam dipasang oleh sang dukun sebagai syarat ritual, dan merasakan bulu kuduknya berdiri. Di sana, di bantulan bayangan, ia melihat sesuatu bayang hitam yang tampak menyeringai dari sudut cermin. Ketakutan itu semakin jelas ketika suatu malam saat Pak Udin pulang dari lapaknya yang baru dibuka. Ia menemukan sesuatu yang aneh di dapur rumahnya. Seekor belut besar tergeletak di lantai, bergerak lemah. Namun yang membuatnya bergidik adalah mata belut itu terlihat merah menyala, seolah-olah menatapnya dengan tatapan yang mengandung kebencian. Sebelum ia bisa bereaksi, belut itu lenyap, menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Pak Udin mengabaikan peristiwa itu, menganggapnya hanya halusinasi karena kelelahan. Namun malam demi malam, bayangan itu semakin sering muncul. Setiap kali ia memandang cermin, ia melihat sosok hitam berdiri di belakangnya, lalu menghilang saat ia berbalik. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Bu Ayu pun mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Walau mereka tidak pernah berbicara secara terbuka tentang pesugihan itu lagi, ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Suatu hari, Bu Ayu memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, apa Bapak yakin kita nggak apa-apa? Maksudku setelah ini semua, Pak." Pak Udin memotongnya cepat. "Sudah Bu, jangan dibahas lagi. Ini cuma perasaan kita saja. Kita harus tetap yakin dengan rezeki yang ada ini adalah jeripayah kita dan juga ritual itu. Lagi pula siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Yang penting sekarang rasakan dulu enaknya, Bu." Namun di dalam hati, Pak Udin tahu benar, perjanjian itu bukan sekedar rasa takut yang bisa diabaikan. Sesuatu sedang menunggu, dan semakin besar kekayaan yang mereka raih, semakin kuat dorongan itu, dorongan yang menuntut tumbal. Waktu terus berjalan, dan satu persatu keinginan Pak Udin tercapai. Ia membuka cabang baru lagi di kota yang lebih besar, membeli mobil, dan bahkan merencanakan liburan keluarga ke luar negeri. Namun bayangan di cermin dan kejadian-kejadian aneh di rumahnya semakin sering terjadi. Ia tak bisa lari dari kenyataan. Bukanlah berkah yang tak berbayar. Suatu malam, saat ia tengah duduk sendirian di ruang tamu, ia mendengar suara tawa anak kecil dari belakang rumah. Padahal saat itu tengah malam dan anak-anaknya sudah tidur di kamar. Pak Udin bangkit, berjalan ke arah suara itu, dan ketika ia membuka pintu belakang, ia melihat seorang bocah kecil dengan wajah pucat dan mata merah menyala, berdiri menatapnya. "Waktunya sudah tiba, Pak Udin." Suara bocah itu berbisik, dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang lenyap ke dalam kegelapan. Pak Udin jatuh terduduk. Ia tahu apa yang diminta. Tumbal sudah jatuh tempo, dan kali ini tidak ada jalan keluar lagi. Kesuksesan Pak Udin dalam bisnis pecak belut tak hanya terbatas di kampungnya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, namanya mulai dikenal luas, bahkan di luar kota,
Warung pecak belutnya yang awalnya hanya lapak kecil di pinggir jalan perempatan, kini berubah menjadi beberapa cabang yang tersebar di 3 kota besar. Setiap cabang selalu ramai dikunjungi, tak pernah sepi dari pelanggan. Ia mulai mempekerjakan banyak karyawan, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seorang pedagang kecil yang dulu kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini Pak Udin berubah menjadi pengusaha sukses yang diperhitungkan. Warungnya dihiasi papan nama besar dengan tulisan warna emas. Pecak belut Pak Udin, sensasi rasa di lidah. Namun perubahan itu tak hanya tampak pada warung-warungnya. Kehidupan pribadinya pun berubah drastis. Rumah sederhana yang dulu terlihat lusuh kini telah berubah menjadi rumah mewah dengan tembok berlapis marmer, pagar besi berukir, dan taman kecil di halaman depan. Bu Ayu yang dulu selalu memakai daster kusam, kini setiap hari mengenakan perhiasan emas yang berkilauan dan baju-baju baru dari butik terkenal. Mereka bahkan membeli mobil keluarga yang nyaman, lengkap dengan driver pribadi. Pak Udin juga seringkali mendapat undangan untuk menjadi pembicara di acara-acara kewirausahaan. Setiap kali ia berbicara di depan para peserta, ia berbagi kisah perjuangannya dari nol hingga sukses, memberi motivasi kepada orang-orang untuk tidak menyerah pada mimpi mereka. Namun di balik kisah inspiratif yang ia ceritakan, ada satu bagian yang selalu ia sembunyikan. Malam di gubuk dukun itu, malam di mana segalanya dimulai. Suatu malam, saat sedang tidur, teror bocah itu kembali lagi. Ketika mereka sedang tidur, mereka mendengar suara ketukan pelan di pintu depan. Bukan suara keras yang mengganggu, melainkan ketukan ritmis yang teratur. Seolah-olah seseorang mengetuk dengan jari-jarinya dengan sabar. Pak Udin bangun, jantungnya berdegup kencang. Ia berjalan menuju pintu, membuka sedikit celah dan melihat seorang bocah kecil itu berdiri di depan rumah. Bocah itu kali ini mengenakan baju hitam lusuh dengan wajah pucat dan mata merah yang bersinar dalam kegelapan. "Sudah saatnya Pak Udin," bocah itu berbisik, suaranya pelan tapi tajam. "Tumbal harus diberikan atau semuanya akan diambil." Pak Udin mundur, tubuhnya gemetar hebat. Apa maksudmu?" "Berikan tumbal Pak Udin," bocah itu mengulangi, menatapnya tajam. "Atau kau akan kehilangan segalanya, usaha, kekayaan, keluargamu." Dan saat itu Pak Udin menyadari sesuatu. Tumbal yang diminta bukan sekedar nyawa, tapi nyawa seseorang yang ia sayangi, nyawa anaknya sendiri. Suara ketukan itu semakin keras, semakin mendesak. Namun ketika Pak Udin menutup pintu dan berbalik, bayangan bocah itu sudah ada di dalam rumah, berdiri di belakangnya. "Pilihlah Pak Udin," bisiknya. "Pilih sebelum aku yang memilih untukmu." Pak Udin berdiri di tengah ruang tamu yang rumahnya sunyi. Keringat dingin mengalir deras di dahinya. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan purnama yang mengintip dari balik jendela. Di tangannya, ia memegang seikat bunga kembang telon yang beraroma tajam dan sebilah pisau kecil berlapis emas dengan ukiran-ukiran kuno. Pisau itu diberikan langsung oleh dukun tua yang dulu membantunya melakukan pesugihan. "Jika sampai waktunya tiba dan kau tak bisa memenuhi perjanjian, maka hanya ini satu-satunya cara," ucap dukun itu dengan suara berbisik yang masih terngiang di telinga Pak Udin. "Kau harus memilih salah satu anakmu sebagai tumbal, atau kau akan kehilangan semuanya." Kini Pak Udin berdiri di depan kamar anak-anaknya. Pintu kamar sedikit terbuka, memperlihatkan dua sosok kecil yang tertidur lelap di ranjang mereka. Bayangan tubuh mereka bergerak pelan, seirama dengan tarikan nafas yang tenang. Aliran darah di tubuh Pak Udin terasa membeku. Selama ini, ia mencoba menutup mata terhadap perjanjian gelap yang dibuatnya. Ia menepisnya, meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa ia bisa hidup tenang dalam kekayaan yang diraihnya. Tapi nyatanya, pesugihan itu menuntut lebih dari sekedar niat, dan kini mereka datang menagih jiwa salah satu anaknya. Pilihan ini adalah beban terberat yang pernah ia pikul, sebuah dosa yang tak terampuni. Pak Udin memejamkan mata sejenak, mencoba menahan air mata yang menggenang. Matanya tertuju pada anak sulungnya, Dimas, yang baru berusia 8 tahun. Dimas adalah anak yang cerdas, sering membantu Pak Udin melayani pelanggan di warung ketika libur sekolah.
Bocah itu adalah kebanggaan keluarga yang memiliki impian besar untuk menjadi pengusaha sukses seperti ayahnya. Di sebelah Dimas, Putri, adiknya yang baru berusia 5 tahun, meringkuk dalam tidur. Ia mengenakan piyama berwarna merah muda dengan gambar kelinci di depannya. Putri selalu ceria, wajahnya selalu dihiasi senyum setiap kali Pak Udin pulang membawa jajanan atau mainan. Senyum itu mungkin akan menjadi senyum terakhir yang pernah dilihatnya. "Maafkan Bapak," bisik Pak Udin tanpa suara. Air mata mengalir deras di pipinya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat pisau kecil berlapis emas itu. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang yang dipukul keras-keras, hampir membuatnya pingsan karena ketakutan. Ia tahu bahwa setelah ini tidak ada jalan kembali, tidak ada pengampunan. Ia akan berubah menjadi ayah keji yang tak pernah bisa dimaafkan, bahkan oleh arwah anaknya sendiri. Perlahan, Pak Udin mencondongkan tubuhnya ke arah Putri. Nafas bocah kecil itu terasa begitu ringan, seperti nafas malaikat yang baru saja turun ke dunia. Dengan tangan yang bergetar, ia memegang erat sebilah pisau itu, mengarahkannya ke dada Putri. "Ampuni aku, ampuni bapakku ini," isaknya tanpa suara. Ia menutup mata, tak sanggup melihat wajah polos anak perempuannya. Dengan satu gerakan cepat, ia menghujamkan pisau itu. Sep! Seketika itu juga, Pak Udin merasakan dorongan kuat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarik tangannya, menggerakkan pisaunya dengan kecepatan luar biasa. Dan sebuah teriakan menyayat malam itu ketika darah mengalir dari dada kecil Putri, membasahi sprei merah mudanya. Tubuh mungilnya tersentak. Matanya terbuka lebar, melihat sosok ayahnya yang menatap dengan horor. Tatapan itu, tatapan ketakutan dan pengkhianatan yang akan terus menghantui Pak Udin seumur hidup. "Pak, apa yang Bapak lakukan?" Pak Udin menoleh ke belakang dan melihat Bu Ayu berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kaku, matanya membelalak, tak percaya. Mulutnya menganga, tetapi tak ada kata-kata yang keluar. Ketika ia akhirnya menyadari apa yang terjadi, Bu Ayu menjerit dengan suara yang begitu melengking, menggema di seluruh rumah. "Apa yang kau lakukan, Pak? Anak kita!" Pak Udin mundur, melepaskan pisau yang kini berlumuran darah dari genggamannya. Matanya berkaca-kaca, penuh kesedihan dan penyesalan. Ia jatuh berlutut di lantai. Gemetar hebat, tapi tak mampu berkata apa-apa. Bu Ayu berlari ke arah Putri yang terkulai lemah, meraih tubuh kecil itu ke dalam pelukannya, mengguncang-guncangnya sambil memanggil namanya berulang kali. "Putri, bangun nak, bangun. Bapak tidak bermaksud. Putri, bangun." Namun bocah itu tak pernah menjawab. Matanya terbuka lebar, menatap ke arah langit-langit dengan tatapan kosong. Kehidupan yang dulu mengisi tubuh mungil itu kini lenyap selamanya. Pak Udin tak sanggup lagi berdiri. Ia hanya bisa menunduk, menangis tanpa suara. Tubuhnya bergetar, hatinya hancur berkeping-keping. Ia melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi, mengorbankan nyawa anaknya sendiri demi kekayaan duniawi. Tapi sebelum ia bisa merenungi dosa besarnya lebih jauh, suara berbisik kembali terdengar di sekitarnya. "Janji sudah ditepati." Suara itu terdengar dingin dan tajam. Pak Udin mendongak, menatap ke arah pintu kamar yang kini tertutup rapat. Bayangan hitam muncul dari kegelapan. Sosok bocah kecil berwajah pucat dengan mata merah menyala. Tapi ini belum berakhir. Pak Udin memucat. "Apa maksudmu? Aku sudah menepati perjanjiannya. Tumbal sudah diberikan." Sosok itu tertawa pelan. Suara tawanya terdengar seperti gesekan logam yang tajam. "Pesugihan tidak pernah berhenti pada satu nyawa. Setiap kekayaan butuh harga. Kau mungkin telah memberikan tumbal pertama, tapi ingat, kekayaanmu akan terus berkembang. Dan setiap kali kekayaanmu bertambah, harga yang harus kau bayar pun semakin besar." Sosok itu mendekat, berdiri tepat di depan Pak Udin. Mata merahnya menatap langsung ke dalam jiwa pria itu, memaksanya menggigil ketakutan. "Anakmu yang satu ini hanyalah permulaan."
Pak Udin menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa memandang saat bayangan itu menghilang, meninggalkan tubuh kecil putri yang terbaring tak bernyawa di pelukan Bu Ayu yang menangis histeris. Di saat itulah Pak Udin sadar, ini baru awal dari teror yang tak berkesudahan, dan pesugihan yang ia lakukan tidak hanya akan menghancurkan dirinya, tapi juga seluruh keluarganya, satu persatu hingga tak ada yang tersisa. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Pak Udin. Tidak hanya Pak Udin, di luar sana juga masih banyak Pak Udin-Pak Udin yang lain dan masih berjalan. Sungguh tipu daya setan sangatlah dahsyat. Hati-hati kawan. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya.